Perkenalkan, nama saya Silvira Shibandra, NIM 191041840, kelas A pagi jurusan manajemen. Saya akan meringkas mata kuliah perilaku organisasi dosen Pak Adi Mursalin SEMM, yaitu bab 1, pengertian perilaku organisasi. Manusia dalam memenuhi kebutuhannya tidak bisa berdiri sendiri. Agar kebutuhan itu dapat terpenuhi, maka manusia harus berorganisasi. Organisasi merupakan suatu alat yang diperlukan dalam masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu melalui suatu tindakan yang harus dilakukan dengan kerjasama. Menurut Handayani-Ningrat tahun 1983, menyatakan organisasi adalah suatu kelompok manusia yang telah saling bekerja sama dan menyumbangkan usahanya terhadap tercapainya suatu tujuan. Dengan kata lain, organisasi merupakan sarana atau alat bagi orang-orang dalam bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diharapkan, yang di dalamnya terdapat hubungan kerja yang saling berhubungan satu sama lain. Pada dasarnya, di dalam suatu organisasi terdapat pola-pola hubungan yang saling berkaitan satu sama lain, dan setiap individu dalam organisasi tersebut yang ditunjukkan dalam bentuk perilaku atau usahanya dalam proses pencapaian tujuan organisasi. Perilaku menunjuk pada tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan. Perilaku seorang dalam suatu organisasi itu ditentukan oleh banyak faktor. Ada kalanya perilaku seseorang dipengaruhi oleh kemampuannya, ada pula karena kebutuhannya, dan ada juga karena dipengaruhi oleh pengharapan dan lingkungannya. Oleh karena itu, banyaknya faktor yang mempengaruhi perilaku manusia, sehingga seringkali suatu organisasi akan menghadapi kesulitan di dalam menciptakan suatu keadaan yang memimpin ke arah tercapainya efektivitas pelaksanaan kerja. Berikut pengertian perilaku organisasi menurut para ahli, yaitu yang pertama yaitu Robin dan Jadge. Menurut mereka, yaitu perilaku organisasi adalah bidang studi yang menyelidiki pengaruh yang dimiliki oleh individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku dalam organisasi, yang bertujuan menerapkan ilmu pengetahuan guna meningkatkan keefektifan suatu organisasi. Yang kedua yaitu menurut Toha tahun 2014, mengemukakan perilaku organisasi adalah suatu studi yang menyangkut aspek-aspek tingkah laku manusia dalam suatu organisasi atau suatu kelompok tertentu. Keempat, menurut Handoko tahun 2000, mengatakan perilaku organisasi atau organization behavior pada hakikatnya mendasarkan kajiannya pada ilmu perilaku itu sendiri atau akar ilmu psikologis yang dikembangkan dengan pusat perhatiannya pada tingkah laku manusia dalam organisasi. Selanjutnya yaitu keempat, Mullins tahun 2005 mengatakan perilaku organisasi sebagai studi dan pemahaman tentang perilaku individu dan kelompok dan pola struktur untuk membantu meningkatkan kinerja dan efektivitas organisasi. Kelima, menurut Georgia dan Jones tahun 2002 mengatakan perilaku organisasi adalah sebagai suatu studi tentang berbagai faktor yang memengaruhi tindakan atau individu dan kelompok dalam organisasi, serta bagaimana organisasi mengelola lingkungannya. Yang keenam yaitu menurut Gordon tahun 2002 mengatakan bahwa perilaku organisasi adalah konsep-konsep dan teori-teori yang dapat membantu orang memahami, menganalisis, dan menjelaskan perilaku dalam organisasi. Selanjutnya yaitu ketujuh, Greenberg dan Baron tahun 2003 mengatakan bahwa perilaku organisasi merupakan bidang
bersifat multidisiplin dan membahas perilaku organisasi sebagai proses individu, kelompok, dan organisasional. Tujuan perilaku organisasi menurut Sobirin tahun 2015 mengatakan tujuan mempelajari perilaku organisasi bagi para manajer yang diberi manfaat oleh para pemilik organisasi, yaitu mendeskripsikan, menjelaskan, dan memprediksi serta mengendalikan perilaku manusia dalam organisasi agar tujuan didirikannya organisasi dan tujuan orang-orang yang terlibat di dalamnya bisa tercapai secara optimal. Sekian ringkasan untuk bab 1 mengenai mata kuliah perilaku organisasi. Saya ucapkan terima kasih.